Oke, selamat datang di tutorial terbaru untuk Scratch kita. Hari ini kita akan membuat game baru bernama Flying Cat dengan judul Hungry Cat ya. Punya Sir ini versi Sir. Sir kasih nama Hungry Cat. Nanti hasil jadinya mungkin seperti ini ya. Jadi pertama, kalian sudah create yang baru, jangan lupa dikasih nama. Kita cari sprite namanya Cat Flying. Kita cari di sini Cat Flying, yang ini ya. Kita klik, lalu akan muncul, lalu backdropnya Sir pilihnya yang ya, choose a backdrop. Sir pakai Blue Sky 2 yang ini ya. Setelah itu kita mau bikin agar kucingnya bisa bergerak menggunakan tombol panah. Jadi kita tambahkan when click, kita atur posisi kucingnya dulu, kita ganti ukurannya menjadi 70 ya, salah 70 ya, biar tidak terlalu besar. Setelah itu kita tambahkan event when click, motion, go to X ya. Kita pengen atur posisi kucingnya dari posisi ini seperti itu. Mundurin lagi, kita pakai go to X yang baru. Nah, kalau sudah, kita ingin kucingnya bergerak dengan cara kita pencet tombol panah atau WASD ya, terserah kalian mau bikinnya apa. Pertama kita masukkan when clicknya ada 4. Setelah itu kita masukkan forever dan if. Forever, forever, if, 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 dan if. Nah, kita perlu kode agar ketika kita menekan tombol, dia akan melakukan sesuatu. Kita gunakan sensing. Kita cari key press. Nah, ini dia. Kita masukkan. Nah, di sini Sir bisa menggunakan ya, Sir kita bisa pakai ini ya. Atau yang ini, yang OR. Jadi biar lebih bagus, kita bisa keluarkan dulu, kita masukkan yang operator ini, kita klik operator, kita masukkan yang ini, yang OR. Nah, kita bisa masukkan dua hal di dalamnya. Masukin ya. Kita keluarin dulu ya, agar kita bisa menggunakan arrow sama WASD. Buat yang suka main game pasti tahu. Silakan keluarin dulu. Kita gunakan operator OR agar bisa dua. Kenapa OR? Karena kita ingin agar ketika kita tekan tombol ke atas dan tombol W itu bisa ke atas, atau tombol W itu bisa ke atas, atau kucingnya bergerak ke atas. Oleh karena itu kita menggunakan OR gitu ya. Kita masukkan key press-nya seperti ini. Salah ya. Ini masukkan OR-nya apa? Kita masukin lagi. Ini kita ganti pertama A, berarti yang kedua ini adalah W, karena W itu biasanya ke atas ya. Kita cari huruf W ya, ini huruf W nya. Lalu kita bisa pakai, nah ini berarti kalau up sudah, berarti down. Down itu kalau misalnya WASD menggunakan huruf S. Ini kalau ke kiri kita menggunakan left arrow, berarti menggunakan huruf A. Dan untuk ke kanan berarti kita menggunakan huruf D ya. Nah, jangan lupa kita masukkan change X dan Y. Ke atas berarti kita menggunakan Y, sedangkan ke kiri dan ke kanan kita gunakan X. Yang menjadi perbedaan adalah kalau ke atas kita menggunakan angka yang tidak minus atau positif, sedangkan ke bawah dan ke kiri menggunakan angka yang negatif. Tinggal kita tambahkan lambang minus. Nah, kalau sudah, kita stop, kita play, dan dia bisa bergerak ya. Kita pakai kiri kanan, atas bawah, WASD semuanya bisa. Jadi ini lebih lengkap. Tapi kalau kalian hanya ingin menggunakan left arrow, up arrow saja, terserah kalian ya. Kalau misalnya Sir, saya nggak pakai WASD, boleh, silahkan. Ini kita Sir kasih tambahan yang WASD nya. Nah, kalau sudah, kita bikin tambahan, yaitu looks front layer, agar
kucing kita selalu di depan. Seperti itu. Kalau sudah, kita tambahkan variabel baru, namanya kita make a variable ya. Kalau yang belum ada score, kita make a variable, tulis score, lalu tambahkan oke. Setelah itu diklik, nanti muncul di sini kita tambahkan set my variable atau set, nah ini menjadi score, skornya menjadi 0 dulu ya. Kalau sudah seperti ini, kita tambahkan sprite baru namanya building. Kita cari building, kita perlu 2 building ya. Nah, biar sedikit bagus, yang pendek di depan, nah kita yang pendek depan ya, kita ganti namanya menjadi short building, sedangkan yang kedua tall building. Nah, kalau sudah, kita masukkan kode tall buildingnya dulu. Jadi kalian pastikan yang tall yang kita klik ya. Nih, perhatikan yang tall building itu yang lebih tinggi. Setelah itu kita masukkan event when click. Setelah itu kita masukkan control forever motion. Kita atur posisinya, set X-nya kita atur 250 untuk yang tall building. Setelah itu kita kembali ke control, kita masukkan repeat 50. Kenapa 50? Agar berulangnya cukup banyak. Motion, kita karena ingin menggeser gedung ini ke kiri agar background kita seolah-olah bergerak, kita menggunakan change X by -10. Nah, kita bisa copy kode ini biar cepat. Kita drag ke short buildingnya, kita lepas, nanti akan muncul seperti ini. Kita ganti 190. Setelah itu kita play, ya, bergerak ya, seperti itu. Nah, saya mau coba-coba apakah di building ini ada kostum yang baru. Iya, ada ya, building B ya. Berarti kita akan menggunakan next costume di tall buildingnya. Berarti when click, dia akan mengganti ke switch costume ya, switch costume ke building B seperti ini. Nah, jadi gedungnya ada yang berbeda seperti itu. Kalau sudah, kita tambahkan sprite baru namanya Apple. Apple ini nantinya bisa dimakan dan menghasilkan poin. Kita kecilkan ukurannya, kita atur posisi Apple-nya dari atas ini, kita tambahkan event when click, tambahkan motion go to X ya, untuk menentukan posisi. Nah, karena Sir mau agar apel ini bergerak ke arah kiri terus, berarti Sir akan atur posisinya agar tinggi rendahnya ini bervariasi ya. Jadi nggak selalu dari atas kanan, tapi Sir akan bikin dari bawah dan atas, dan tengah juga bisa. Sir akan pakai pick random di sini. Sir kasih angka minus dulu 150, dan angka yang terakhir minus 200, dan angka yang terakhir 200. Coba ya, kita play. Ya, tingginya berubah-ubah ya, seperti itu. Itu tujuannya untuk berubah-ubah. Setelah itu kita apelnya ini bergerak terus ke arah kiri, ke kiri sini ya. Kita lihat X-nya itu minus 207. Gimana caranya? Kita gunakan forever. Setelah forever kita gunakan motion, kita pakai glide X. Nah ini glide selama berapa detik. Saya pakai 2 ke arah mananya 190, ke arah 194 ya. Saya masukin aja angkanya. Nah di sini saya akan pick random Y-nya. Jadi Y-nya pick random operator, masukkan pick random, saya masukkan minus 200 sampai 200. Seperti ini. Kita play. Oke, ternyata masih belum jelas ya. Apakah yang salah? Coba Sir kasih waktu untuk kalian berpikir apa yang salah dari kode ini. Kenapa si apel tidak bergerak kemana, bergeraknya hanya seperti itu.
Oke. Sudah. Oke. Jadi kita harus yang namanya menggunakan control forever karena dia ingin diulangi terus menerus. Di hasilnya seperti ini. Tapi kelihatannya masih belum bagus ya, masih belum bagus. Nah, kita akan tambahkan sedikit kodenya. Jadi ketika dia akan bergerak dari, oke, sedikit kesalahan ya. Sebentar, kita akan play dulu. X-nya dia sudah benar. Nah, harusnya X-nya ini minus. Kenapa minus? Karena ke kiri. Sedangkan jika kita taruh angka positif menjadi di kanan. Jadi sehingga kita harus ganti ke negatif atau minus. Satu kita play. Lihat ya. Dia sudah bergerak. Seperti itu. Kalau sudah, kita tambahkan lagi kode namanya hide. Lalu kita masukkan control wait. Agar ada waktu jedanya, kita masukkan 0.3 second. Setelah itu kita tambahkan lagi go to X yang baru. Kita bikin sama seperti yang di atas ini ya. Kita duplicate, kita taruh di bawahnya, lalu kita play lagi ya. Tapi belum muncul lagi ya. Kita tambahkan looks show di akhir agar muncul lagi. Nah, itu ya. Nah, kalau sudah, kita bikin agar ketika bersentuhan dengan apelnya, kucingnya ini akan bertambah poinnya. Kita tambahkan when click, lalu setelah itu kita tambahkan looks, dia akan show ketika di awal, lalu kita tambahkan forever, masukkan if sensing, karena kita perlu tahu dia bersentuhan dengan kucing. Nanti kita ganti menjadi cat flying. Kalau sudah bersentuhan, dia harus menghilang. Kalau sudah menghilang, kita tambahkan change my variable. Di atas height ya, kita ganti dengan score. Jadi setiap sudah terkena kucing, bertambah poinnya 1, dia akan bersembunyi. Setelah bersembunyi, kita tambahkan go to X yang baru. Kita tinggal ambil, kita duplicate, sama ya. Seperti ini. Setelah di hide, dia akan muncul lagi setelah itu. Ya, kita akan play. Tambah ya poinnya ya. Nah, biar menarik, kita tambahkan sound, start sound chom. Ya, tergantung sprite apa yang kalian pakai. Kalau apel ada suaranya ya. Oke, ternyata suaranya kurang bagus. Apakah ada kesalahan? Ya, kita masukkannya di forever. Kalau di forever nanti suaranya kan terdengar aneh. Jadi kita harus tambahkan di dalam if saja, bukan di dalam forever. Ya, tidak ada suaranya ya. Suaranya ya seperti ini. Nah, jadi tutorial kita sampai di sini dulu. Kita sudah berhasil membuat apel yang bergerak, background yang bergerak, dan juga kucing yang bergerak. Demikian tutorial Flying Cat part pertama. Semoga membantu. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini agar dapat berkembang. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.